Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi Levina Luaru, NPM 12 11 42 011 90042. Saya dari kelas E, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait fototerapi pada anak. Nah, fototerapi. Berbicara terkait fototerapi pada anak. Fototerapi atau terapi sinar adalah salah satu metode perawatan yang paling umum dilakukan untuk menangani kondisi bayi kuning. Nah, dengan berubahnya warna kulit bayi menjadi kuning seringkali disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin. Nah, sakit kuning atau dalam istilah medis disebut jaundice. Bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada bayi. Nah, kondisi bayi kuning dapat mengakibatkan kulit dan bagian putih mata pada bayi tampak kekuningan. Nah, kondisi bayi kuning dapat muncul pada hari ketiga setelah dilahirkan dan menghilang dengan sendirinya saat bayi berusia 2 minggu. Nah, bayi lahir prematur umumnya lebih rentan mengalami kondisi ini. Nah, salah satu perawatan yang paling efektif dan umum digunakan untuk menangani bayi kuning adalah fototerapi. Bayi kuning umumnya terjadi karena organ bayi belum bisa mengatasi kelebihan bilirubin. Nah, selanjutnya, bilirubin itu adalah zat yang terbentuk dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Nah, zat itulah yang memberikan warna kuning pada urin dan tinja. Nah, kondisi bayi kuning tidak bisa dianggap sepele karena berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Nah, apabila tidak segera ditangani. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab bayi kuning. Antara lain, yang pertama, kelainan atau masalah pada kelainan hati bayi atau misalnya hepatitis. Terus kedua, selanjutnya efek pemberian ASI atau justru mungkin bayi itu kekurangan ASI. Dan yang ketiga, terjadi gangguan pada darah, misalnya anemia hemolistik. Dan yang keempat, mungkin reaksi ketidakcocokan darah ibu dan bayi. Nah, selain itu, kondisi lain seperti kelahiran prematur atau cedera saat dilahirkan juga bisa meningkatkan risiko bayi meningkatkan sakit kuning ya. Nah, perubahan warna kulit mungkin lebih sering dikenali jika bayi memiliki warna kulit yang lebih gelap. Namun warna kuning akan lebih jelas pada beberapa bagian tubuh bayi seperti di bagian putih mata, di mulut, dalam mulut, serta di telapak tangan dan di telapak kaki. Nah, tanda-tanda lain bayi yang mengalami sakit kuning yaitu meliputi bayi sering menangis, sering mengantuk, terlihat lemas, urinnya berubah warna kuning gelap dan tinja yang berwarna pucat. Nah, bayi kuning atau bahasa medisnya itu jaundice. Itu umumnya memerlukan perawatan fototerapi menggunakan bantuan sinar ultraviolet. Nah, metode ini tergolong perawatan yang aman dilakukan dalam tindakan menimbulkan kerusakan pada bayi. Nah, jadi ada dua metode, yaitu metode yang pertama metode konvensional dan metode serap optik. Nah, metode konvensional yaitu jenis fototerapi yang dilakukan dengan cara meletakkan bayi di bawah lampu halogen agar sinar dapat diserap oleh tubuh bayi melalui kulit. Dan mata bayi harus ditutup untuk melindungi lapisan saraf mata dari paparan sinar ultraviolet. Nah, yang berikut adalah fototerapi serat optik.
Nah, pada perawatan fototerapi ini menggunakan selimut yang dilengkapi dengan kabel serap optik dan dilakukan dengan posisi bayi berbaring. Nah, paparan sinar ultraviolet disalurkan melalui kabel tersebut ke bagian punggung bayi. Dan perawatan ini umumnya sering digunakan jika bayi terlahir secara prematur. Nah, dari kedua jenis fototerapi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan paparan sinar ultraviolet pada kulit bayi sebanyak-banyak mungkin. Nah, dan metode fototerapi umumnya dilakukan selama 30 menit setiap 3-4 jam sekali. Nah, sehingga ibu bayi tetap memiliki waktu untuk menyusui bayi atau mengganti popoknya atau hanya sekedar memeluknya. Nah, sebelum melakukan fototerapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain seluruh pakaian bayi harus ditanggalkan agar kulitnya terkena sinar ultraviolet. Nah, terus mata bayi itu harus ditutup guna untuk melindungi lapisan saraf mata dari paparan sinar ultraviolet. Dan yang berikut adalah bayi harus tetap diberi ASI atau susu selama terapi itu berlangsung. Nah, selama perawatan, kondisi bayi akan selalu dipantau untuk memastikan suhunya tidak terlalu panas, untuk mencegah risikonya tanda-tanda dehidrasi. Dan jika mengalami dehidrasi, maka bayi mungkin akan memerlukan terapi cairan yang akan diberikan melalui infus. Nah, setelah itu dokter akan memeriksa kadar bilirubin bayi setidaknya 1 kali dalam sehari. Jadi setiap 4-6 jam setelah proses fototerapi dimulai. Dan mulai kadar bilirubin menurun, bayi akan diperiksa setiap 6-12 jam sekali. Nah, perawatan fototerapi biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari dan akan dihentikan setelah kadar bilirubin bayi mencapai angka normal ya. Kendati fototerapi sangat dianjurkan untuk menangani bayi kuning. Jadi fototerapi itu memiliki efek sampingnya, ada efek sampingnya, yaitu meliputi dehidrasi, diare, dan munculnya ruang kulit yang akan hilang begitu, tetapi akan hilang begitu terapi jika itu dihentikan. Terus selanjutnya ada indikasinya, yaitu penggunaan fototerapi biasanya diberikan pada neonates dan dengan kadar bilirubin dan indirect lebih dari 10 mg/sen untuk bayi atrem, dan kadar bilirubin indirect lebih dari 13 mg/sen untuk bayi prematur. Untuk SOP-nya, yang pertama pengertiannya itu fototerapi adalah salah satu metode pelayanan keperawatan yang umum dilakukan untuk menangani kondisi bayi kuning. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya fototerapi ini bertujuan untuk menurunkan konsentrasi bilirubin atau kadar bilirubin. Dengan perawatan bayi, fototerapi bertujuan agar fototerapi itu berjalan dengan baik untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Nah, alat dan bahannya yang pertama sarung tangan, hand drop, inkubator, luling, penutup mata bayi, popok bayi, bantal bayi, dan 2 handuk kecil. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menyiapkan lingkungan, terus yang ketiga tahap selanjutnya adalah orientasi, yaitu memberikan salam, membina hubungan yang terapeutik, menjelaskan tindakan kepada keluarga bayi, memberikan kesempatan pada keluarga untuk bertanya, menanyakan selanjutnya menanyakan kesiapan keluarga bayi sebelum tindakan dilakukan. Nah, tahap yang berikut adalah tahap kerja.
Yang pertama kita harus mencuci tangan, yang kedua menggunakan sarung tangan, yang ketiga lepaskan pakaian bayi kecuali popoknya, yang keempat kenakan penutup mata bayi, yang kelima yaitu letakkan bayi di dalam inkubator, dan yang keenam posisikan bayi setiap 3 jam. Yang ketujuh periksa kadar bilirubin setiap 12 atau 24 jam. Yang kedelapan pantau suhu bayi. Yang kesembilan observasi intake output bayi. Yang ke-10 edukasi motivasi keluarga bayi. Ya, dan yang ke-11 adalah lepaskan sarung tangan. Yang ke-12 rapikan alat, dan yang ke-13 cuci tangan. Nah, tahap yang berikut adalah tahap terminasi, yaitu evaluasi hasilnya, dokumentasi hasilnya, terus akhiri kegiatan tersebut dengan membersihkan alat-alat dan mencuci tangan. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berkaitan dengan fototerapi pada anak. Nah, baik teman-teman, jurnal yang saya ambil berjudul Penerapan Fototerapi terhadap Hiperbilirubin pada bayi Nyonya D dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Teman-teman bisa lihat jurnalnya ini. Dan dari hasil dan pembahasan, di sini penerapan pemberian fototerapi itu untuk mengurangi warna kulit pada bayi sebelum dan sesudah dilakukan fototerapi. Jadi jurnal ini dilakukannya sebelum dilakukannya fototerapi itu sebelum dan sesudah. Jadi ada dua perbedaan, dua hasil ya, sebelumnya dan sesudah. Dan dari kesimpulannya itu didapatkan penerapan fototerapi terhadap hiperbilirubin pada bayi Nyonya D ini. Itu yang pertama, derajat kulitnya itu sebelum dilakukan fototerapi itu termaksud dalam derajat 2 dalam teori Kremer, dengan hasil bilirubinnya itu masih total 10,2 mg per dl yang meliputi pada daerah mata atau skelar mata, pipi, leher, dan dada. Nah, dan pada derajat kulit setelah dilakukan fototerapi itu dilakukan pada jam ke-24 adalah masih dalam derajat yang sama, yaitu derajatnya itu 2, yaitu masih terlihat samar-samar pada daerah mata, pipi, leher, dan dada, dan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah ke-36 jam dilakukan fototerapi, derajat kulit turun menjadi 1 derajat, di mana hanya terlihat sedikit kekuningan pada daerah mata, pipi, dan leher. Jadi di sini disimpulkan bahwa sebelum dan setelah dilakukan fototerapi itu ada hasilnya yang berbeda. Pada hasil yang pertama, teman-teman, saya sudah jelaskan yang tadi. Hasil yang pertama itu kadar bilirubinnya itu masih banyak ya pada mata, pada pipi, leher, dan dada. Sedangkan setelah dilakukannya itu kadar bilirubin itu warna kulitnya itu turun ya menjadi 1 derajat, dan cuma hanya terlihat sedikit kekuningan saja pada daerah mata, pipi, dan leher. Nah, baik, itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.